Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hapisman SPD dari SD 58 Pekanbaru. Saya Ronatiur Francisca SSPDK dari SD Negeri 196 Pekanbaru. Saya Rika Pratiwi SPD MSI dari SMK Negeri 3 Pekanbaru. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rona. Waalaikumsalam Pak Hapisman. Kabarnya bagaimana Bu Rona? Sehat Pak. Ya, sehat kita ya. Iya. Dengar-dengar ini Bu Rona akan melakukan coaching ya dengan Bu Rika. Betul Pak, dan kegiatan itu rencananya akan saya lakukan setelah kegiatan praobservasi yang kita lakukan sekarang Pak. Oh, gitu. Iya. Sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan apakah sudah sesuai dengan penilaian atau alur peta. Maksud Bapak yang saya... Iya, nanti berdasarkan alur peta ya, Oke, baik, yang Pak. penilaiannya yang akan Bu Rona kembangkan dengan coaching dengan Bu Rika nanti ya, Siap, Pak. seperti itu. Kemudian di situ ada beberapa kompetensi ya, yang itu rencananya kompetensi itu ada 3 itu. Betul. Kompetensi hidran penuh, kemudian menunjukkan kata tertib, kita pertanyaan berbobot. Nah, dari yang ketiga itu rencana tulis mana yang akan Bu Rona kembangkan? Begini Pak Hapisman, sesuai dengan rencana yang telah saya susun, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti itu ada 2 Pak. Yang Ya. pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Betul Pak. Jadi di antara yang 2 itu yang lebih spesifiknya yang bagaimana itu? Di antara yang kedua itu saya ini saya lebih ke kompetensi coaching di memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Hapisman. Oh, pertanyaan-pertanyaan berbobot Betul. ya. Istilahnya nanti menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching nanti ini. Betul. Nah, jadi dari situ nanti bisa kita menggali apa permasalahan yang akan dihadapi dia ya kan. Betul. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebab di sini sebagai coach saya ingin membantu coachee menemukan ide-ide kreatif Pak, supaya mereka bisa menemukan solusi seperti yang Bapak katakan tadi. Mereka menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sekarang. Oh, gitu. Iya, betul. Jadi intinya di situ kompetensi yang berbobot lah ya, Iya, pertanyaan memberikan yang berbobot ya. pertanyaan berbobot. Iya, iya. Kira-kira kapan tuh yang akan dilaksanakan? Kegiatan ini akan kami laksanakan rencananya Pak dengan Bu Rika setelah kegiatan kita ini Pak Hapisman. Setelah kegiatan praobservasi sekarang ini. Oh begitu ya. Iya. Jadi sebagai coach sendiri dengan kompetensi yang tadi itu ya, pertanyaan yang berbobot, hendaknya nanti permasalahan
dan dari permasalahan itu nanti dapatlah solusi nanti yang terbaik. Betul. Nah, begitu ya Bu ya. Betul Pak. Nah, jadi dilaksanakan minggu depan rencana kegiatan itu ya. Iya. Kegiatan coaching itu Iya, ya. betul. Coaching itu ya. Jadi harapan kami ya Iya, Pak. sebagai supervisor kepada si coach dan supervisi, semoga kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar, kemudian bisa mendapatkan dari permasalahan-permasalahan muncul nanti solusi. Nah, solusi yang akan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi sebagai coach nanti ganilah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, Siap. sehingga nanti ya muncul lah hendaknya dan itu selesai permasalahan ke depannya kan Betul. begitu kan Bu Rona. Oke lah Bu Rona, mungkin nanti saya izinkan untuk melakukan ya observasi terhadap Bu Rika nantinya ya. Siap. Siap Pak Harisma. Mungkin itu saja untuk kegiatan coaching ke depannya. Saya sebagai supervisor mengucapkan terima kasih pada Bu Rona. Semoga kegiatan kita nanti ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih buat dukungan dan juga semangatnya Pak. Ya. Supaya saya juga nanti bisa berperan sebagai coach yang semestinya, di mana saya bisa membantu coach untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti yang Pak Hafiz tadi sudah katakan, supaya saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot secara runtut Iya, betul. sesuai dengan alur pertanyaan Fir'aun. Iya. Kita tidak keluar dari apa itulah ya. Betul Pak, betul. Di antaranya yaitu kan ada tujuan, identifikasi masalah, Iya, ada betul. rencana, dan yang terakhir itu tanggung jawab ya Pak. Iya, Kan? betul. Iya benar Pak. Oke ya. Ya sekali lagi terima Bu Rika, Selamat sore Bu Rona. iya apa kabar nih Bu Rika sore ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Namun saya ada sedikit permasalahan Bu. Oke, saya senang ini berbagi cerita dengan Bu Rika ini. Ada apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Rika? Karena terlihat dari wajahnya memang sedikit kurang bersemangat ya Bu Rika. Iya Bu. Di sini Bu saya ada permasalahan Bu. Saya kan tugas utama kita kan mengajar Bu. Kemudian saya juga ada tugas tambahan. Nah, karena sibuk saya pola tidur tidak teratur. Kemudian saya jadi kurang bersemangat dalam bekerja. Kemudian tugas-tugas saya banyak yang tidak selesai Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Rika ini sekarang yang saya identifikasikan dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, terlalu banyak pekerjaan ya Bu ya. Begitu juga dengan tugas tambahan di sekolah, sehingga pola makan dan juga pola tidur Ibu terganggu ya kan Bu ya. Oke, jadi pola makan Ibu seperti apa yang tidak teratur dan kurang itu Bu? Pola makan saya Bu, saya makannya ya kadang telat Bu, tidak sesuai jadwal karena saking sibuknya kan Bu, mengerjakan tugas utama sebagai guru, tugas tambahan, sehingga pola makan saya ya tidak beraturan lagi Bu. Aduh, kira-kira Bu Rika sudah berapa lama Ibu rasakan hal seperti itu Bu? Lebih kurang 2 minggu lah Bu. Wah, lumayan tergolong panjang juga ya Bu, 2 minggu. Jadi dapat saya simpulkan dengan kurangnya tidur dan juga pola makan yang kurang, sehingga pembelajaran Ibu di sekolah tidak efisien lagi dengan sesuai dengan yang Ibu harapkan tentunya ya Bu ya. Jadi kegiatan wajib Ibu dan tambahan itu
bisa sejalan, begitu Bu? Ya, saya berharapnya seperti itu Bu, bisa berjalannya lancar gitu. Baik Bu, untuk mencapai sesuatu yang Ibu harapkan itu tadi, dapat menjalankan tugas dengan baik, kedua-duanya tugas pokok dan juga tugas tambahan. Untuk melakukan hal itu, Bu Rika, kira-kira apa hambatan yang Ibu alami? Saya ada hambatannya dari segi waktu dan pola makan Bu. Berarti waktu yang tidak bisa dikontrol, apalagi Ibu masih punya bayi ya, benar ya Bu? Ya betul Bu. Apa langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi tersebut, Bu Rika? Saya tentu harus pandai membagi waktu Bu. Ada saatnya jangan tidur ya tidur, jangan larut malam tidurnya. Dan saya tentu harus banyak istirahat dan pola makan juga teratur Bu. Baik-baik, luar biasa rencana Ibu Rika. Harus menjaga tidur, jangan sampai terlalu larut malam, dan juga asupan makanan seperti suplemen. Nah, bagaimana Ibu mensiasati tugas-tugas supaya tugas Ibu Rika ini tadi cepat selesai, Bu Rika? Saya akan memperbaiki manajemen saya dalam mengerjakan tugas tersebut Bu. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan tunda pekerjaan, karena kalau menunda pekerjaan tentu ya akhirnya malas mengerjakannya Bu, karena terlalu banyak kan Bu. Baik, rencana Ibu Rika ini menurut saya fantastis nih Bu, bagus. Nah, yang ingin saya tahu nih sekarang Bu Rika, kapan Bu Rika bisa melaksanakannya Bu? Insya Allah mulai besok Bu. Oke, baik, mulai besok Bu Yehan. Berarti komitmen apa nih yang Ibu Rika harapkan nih untuk ketercapaian dari harapan yang Ibu inginkan Ibu? Komitmen saya Bu, kita harus konsisten dalam melakukan pekerjaan, kita harus menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Baik. Kira-kira Bu Rika, adakah pihak-pihak yang Ibu libatkan Bu untuk permasalahan yang Ibu sedang hadapi ini? Iya Bu, nah yang pihak yang terlibat tentu keluarga Bu dan teman-teman sejawat. Baik. Berarti Bu Rika ini sudah punya rencana untuk memperbaiki pola makan dan juga pola tidur yang dimulai dari besok ya Bu Rika ya. Iya Bu. Oke. Dari bincang-bincang kita ini Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika sekarang? Alhamdulillah Bu, udah lega rasanya Bu, udah ketemu solusi dari masalah saya Bu. Itulah Bu Rika, kita sebagai guru harus pintar mengatur waktu tentunya ya kan Bu, supaya kita tetap bisa mendesain pembelajaran kita yang berpihak kepada murid. Kan seperti itu yang kita harapkan ya Bu ya. Karena dengan guru yang sehat maka siswa pun akan senang belajar. Baik, semoga Bu Rika bisa menjalankan komitmen itu ya Bu Rika, menjalankan tugas utama dan juga tugas tambahan dengan baik. Iya Bu, amin Bu. Baik. Terima kasih ya Bu atas perbincangannya, udah ketemu solusi dari permasalahan Rika Bu. Iya, sama-sama Bu Rika. Selamat sore Bu Rika. Ya, selamat sore Bu Rona. Bu Rika. Selamat sore Bu Rona. Iya, apa kabar nih Bu Rika sore ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Namun saya ada sedikit permasalahan Bu. Oke. Saya senang ini berbagi cerita dengan Bu Rika ini. Ada apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Rika? Karena terlihat dari wajahnya memang sedikit kurang bersemangat ya Bu Rika. Iya Bu, kesini Bu saya ada permasalahan Bu. Saya kan tugas utama kita kan mengajar Bu. Kemudian saya juga ada tugas tambahan. Nah, karena sibuk saya pola tidur tidak teratur. Kemudian saya jadi kurang bersemangat dalam bekerja. Kemudian tugas-tugas saya banyak yang tidak selesai Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Rika ini sekarang yang saya identifikasikan dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, terlalu banyak pekerjaan ya Bu ya. Begitu juga dengan tugas tambahan di sekolah, sehingga pola makan dan juga pola tidur Ibu terganggu ya kan Bu ya. Oke, jadi pola makan Ibu seperti apa yang tidak teratur dan kurang itu Bu? Pola makan saya Bu, saya
makannya ya kadang telat Bu, tidak sesuai jadwal karena saking sibuknya kan Bu, mengerjakan tugas utama sebagai guru, tugas tambahan, sehingga pola makan saya ya tidak beraturan lagi Bu. Aduh, kira-kira Bu Rika sudah berapa lama Ibu rasakan hal seperti itu Bu? Lebih kurang 2 minggu lah Bu. Wah, lumayan tergolong panjang juga ya Bu, 2 minggu. Jadi dapat saya simpulkan dengan kurangnya tidur dan juga pola makan yang kurang, sehingga pembelajaran Ibu di sekolah tidak efisien lagi dengan sesuai dengan yang Ibu harapkan tentunya ya Bu ya. Jadi kegiatan wajib Ibu dan tambahan itu bisa sejalan begitu Bu? Ya saya berharapnya seperti itu Bu, bisa berjalan dengan lancar gitu. Baik Bu, untuk mencapai sesuatu yang Ibu harapkan itu tadi dapat menjalankan tugas dengan baik, kedua-duanya tugas pokok dan juga tugas tambahan. Untuk melakukan hal itu Bu Rika, kira-kira apa hambatan yang Ibu alami? Saya hambatannya dari segi waktu dan pola makan Bu. Berarti waktu yang tidak bisa dikontrol, apalagi Ibu masih punya bayi ya, benar ya Bu? Ya betul Bu. Apa langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi tersebut Bu Rika? Saya tentu harus pandai membagi waktu Bu. Ada saatnya jangan tidur ya tidur, jangan larut malam tidurnya. Dan saya tentu harus banyak istirahat dan pola makan juga teratur Bu. Baik-baik, luar biasa rencana Ibu Rika. Harus menjaga tidur, jangan sampai terlalu larut malam, dan juga asupan makanan seperti suplemen. Nah, bagaimana Ibu mensiasati tugas-tugas supaya tugas Ibu Rika ini tadi cepat selesai Bu Rika? Saya akan memperbaiki manajemen saya dalam mengerjakan tugas tersebut Bu. Jangan ditumpuk-tumpuk, tunda-tunda pekerjaan, karena kalau menunda pekerjaan tentu ya akhirnya malas mengerjakannya Bu, karena terlalu banyak kan Bu. Baik, rencana Ibu Rika ini menurut saya fantastis nih Bu, bagus. Nah, yang ingin saya tahu nih sekarang Bu Rika, kapan Ibu Rika bisa melaksanakannya Bu? Insya Allah mulai besok Bu. Oke, baik, mulai besok Bu Yehan. Berarti komitmen apa nih yang Ibu Rika harapkan nih untuk ketercapaian dari harapan yang Ibu inginkan nih Bu? Komitmen saya Bu, kita harus konsisten dalam melakukan pekerjaan, kita harus menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Baik. Kira-kira Bu Rika, adakah pihak-pihak yang Ibu libatkan Bu untuk permasalahan yang Ibu sedang hadapi ini? Iya Bu, nah yang pihak yang terlibat tentu keluarga Bu dan teman-teman sejawat. Baik. Berarti Bu Rika ini sudah punya rencana untuk memperbaiki pola makan dan juga pola tidur yang dimulai dari besok ya Bu Rika ya. Iya Bu. Oke. Dari bincang-bincang kita ini Bu Rika, bagaimana perasaan Bu Rika sekarang? Alhamdulillah Bu, udah lega rasanya Bu, udah ketemu solusi dari masalah saya Bu. Itulah Bu Rika, kita sebagai guru harus pintar mengatur waktu tentunya ya kan Bu, supaya kita tetap bisa mendesain pembelajaran kita yang berpihak kepada murid. Kan seperti itu yang kita harapkan ya Bu ya. Karena dengan guru yang sehat maka siswa pun akan senang belajar. Baik, semoga Bu Rika bisa menjalankan komitmen itu ya Bu Rika, menjalankan tugas utama dan juga tugas tambahan dengan baik. Iya Bu, amin Bu. Baik. Terima kasih ya Bu atas perbincangannya, ada ketemu solusi dari permasalahan Rika Bu. Iya, sama-sama Bu Rika. Selamat sore Bu Rika. Ya, selamat sore Bu Rona. Assalamualaikum Bu Rona. Waalaikumsalam Pak Atisman. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa Pak. Kabar saya sehat Pak setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bu Rika. Alhamdulillah. Iya. Ya, udah selesai ya melakukan kegiatan coaching ya Betul, baru saja selesai Pak. untuk supervisi dengan Bu Rika ya. Iya, benar. Gitu ya. Nah, kegiatan coaching tadi. Bagaimana perasaan Bu
Ona sebagai coach? Dalam kegiatan coaching tadi Pak, Iya. yang sudah saya lakukan dengan Ibu Rika, jika Bapak bertanya kepada saya tentang perasaan saya tuh merasa sedikit lebih bangga Pak dan lega saya Pak. Ternyata jika kita memang melakukan kegiatan coaching ini dengan sesuai alurnya, kita memang bisa membantu coach untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Sehingga Bu Rika ini tadi Pak mampu secara aktif beliau menghasilkan ide-ide, mendapatkan solusi untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi saya merasa senang Pak. Oh, senang. Betul. Sebagai apa ya? Betul, Pak. Coach. Kemudian bagaimana Bu Ona ya sebagai coach tadi menilai diri sendiri. Nah, sebagai coach kita, bagaimana kita bisa menilai diri kita? Bagaimana saya menilai diri saya sendiri ya Pak Hadis? Ya. Saya memang sudah berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa ya Pak Hadisman. Namun saya juga sadar bahwasanya masih banyak tuh Pak kekurangan-kekurangan yang memang harus saya lebih perhatikan lagi untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan coaching. Saya lebih baik lagi gitu Pak, karena memang saya sadar masih banyak kekurangan ataupun ketidaksempurnaan yang saya lakukan tadi dalam proses coaching dengan Ibu Rika. Oh, Iya. Jadi ya terima kasih juga dengan Bu Ona sebagai coach. Hasil ya, hasil pengamatan saya lah terhadap Bu Ona sebagai coach. Iya. Itu ada 3 kompetensi yang kita laksanakan dari itu kan. Kompetensi mendengar penuh ya kan, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, kemudian kita kehadiran penuh dalam coaching dia. Bu Ona sudah dilakukan semuanya tuh, semua ketiga kompetensi itu saya lihat tadi sudah. Namun ya, dari yang ketiga itu maklum lah sebagai manusia juga ya, tidak sempurna. Nah, ya, saya lihat tadi mungkin ada pertanyaan yang agak kurang bobot lah. Iya benar Pak, benar sekali Pak Hadis. Karena kalau pertanyaan berbobot itu kan tentu bisa kita menggali permasalahan ya, permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Nah itu jadi mungkin agak kurang ya berbobot pertanyaannya, kemudian juga dengan kurang menggali permasalahan lah yang dihadapi oleh si coaching. Jadi harapan dapat Bu Ona nanti ya setelah di kompetisi nanti yang itu nampak dimunculkan lagi nanti ya. Baik, terima kasih buat masukannya Pak Hadisman. Rencana kegiatan ini ya, kegiatan coaching yang ini kapan Bu Ona nanti kita menerapkan itu? Saya memang memiliki pemikiran Pak untuk tetap melakukan kegiatan coaching ini di sekolah. Ya. Itu tuh karena memang coaching ini sangat bermanfaat, baik mungkin dengan rekan sejawat ataupun dengan murid-muridnya, supaya memang kita bisa mendesain pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dan ini saya rencanakan Pak akan tetap saya lakukan di sekolah jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Iya. Coaching deh ya. Iya Pak, benar. Jadi kegiatan hari ini itu saya catat dulu ya. Betul, Nah, Pak. siapa rencana yang akan membantu hidup di sekolah itu?
Dalam pelaksanaan coaching di sekolah ini kan tentu tidak hanya sekali atau 2 kali kita lakukan rencananya ya Pak, karena memang ini kita rencanakan secara terus-menerus saat teman kita membutuhkan kita sebagai coach. Iya. Dan saya juga sangat sadar Pak, bahwasannya dalam kegiatan ini saya tidak bisa melakukannya seorang diri. Saya tuh Pak sangat membutuhkan Pak dukungan, terutama dari kepala sekolah, dari rekan sesama sejawat, rekan sejawat, dan juga dukungan dari siswa-siswa saya Pak. Iya. Iya. Nah, oke lah kalau begitu. Jadi kalau tidak tidak ada dukungan dari sekolah, dari sejawat, maka kegiatan coaching itu akan berjalan. Mustahil Nah, Pak. iya kan itu. Betul. Jadi kita berharap kegiatan coaching ini bisa kita laksanakan di masa ya kan itu ke depannya. Benar. Mungkin itu saja yang kegiatan pada hari ini ya Bu Rona. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Hapisman. Ya, Selamat sore. Selamat sore. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.